Asal-usul nama Surabaya. Cerita rakyat Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di suatu daerah, hiduplah seekor ikan hiu bernama Sura dan buaya yang bernama Baya. Mereka berdua sangat ganas, kuat dan juga sangat cerdik. Namun sangat disayangkan, keduanya amatlah rakus. Suatu hari, di sebuah kedalaman lautan, Sura hendak memakan mangsa di lautan. Namun, ia mulai merasa bosan dengan hanya makan ikan di laut. Akhirnya, Sura pun nekat untuk pergi menjelajahi daerah lautan lain. Sura terus berenang, hingga pada akhirnya sampailah ia di tepi sungai. Sura pun melihat mangsa di daratan, yaitu seekor rusa. Dari tepi sungai, Sura pun melahap sang rusa dengan sangat senang. Karena pada akhirnya, ia sudah tidak makan ikan saja, tetapi juga bisa memakan hewan di darat. Dengan saat yang bersamaan, Baya sedang menelusuri sungai untuk mencari mangsa hewan di darat. Tetapi Baya pun merasa heran, kenapa mangsa di daratan hari ini sangat berkurang. Hingga pada akhirnya rasa penerasan Baya pun hilang, karena ia bertemu dengan Sura yang sedang memakan mangsa yang berasal dari darat. Yap, Sura dan Baya berkelahi akibat memperebutkan mangsa. Ya, ini bukanlah pertengkaran pertama mereka. Sudah sangat sering mereka melakukan perkelahian akibat memperebutkan mangsa. Dan biasanya jika mereka telah melakukan pertengkaran, maka akan sangat lama. Namun kali ini Sura dan Baya sudah merasa lelah akibat perkelahian mereka yang tidak akhir dan ujungnya. Maka Sura pun berkata kepada Baya, Baya, aku sudah sangat lelah sekali. Mungkin lebih baik perkelahian kita ini kita akhiri saja. Ya Sura, kamu benar. Aku juga sudah sangat lelah sekali. Sepertinya perkelahian kita ini tidak akan ada habisnya. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian saja, Baya? Perjanjian seperti apa Sura? Coba engkau jelaskan lebih jelas padaku. Kita bagi saja daerah kekuasaan kita untuk mencari mangsa. Aku akan berkuasa di lautan dan kamu akan berkuasa di daratan. Jadi maksudmu aku hanya bisa mencari mangsa di daratan, sedangkan kamu hanya bisa mencari mangsa di lautan. Begitukah ya Sura? Ya, benar, begitu, Baya. akhirnya Sura dan Baya sama-sama menyetujui perjanjian itu. Hari demi hari mereka lalui dengan tenang tanpa adanya perkelahian lagi. Namun, suatu ketika, Sura perlahan mulai bosan dengan mangsa di laut. Akhirnya, Sura pun nekat kembali untuk pergi menjelajahi daerah lautan lain. Sura terus berenang hingga pada akhirnya sampailah ia di tepi sungai. Sura sangat gembira karena melihat mangsa baru selain dari ikan kembali. Karena ia sudah sangat bosan memakan ikan dan juga sudah merasa rindu untuk memakan mangsa di darat. Hari demi hari Sura pun memangsa hewan di daratan tanpa mengingat perjanjian yang telah ia sepakati dengan Baya. Saat yang bersamaan, Baya sedang mencari mangsa di darat dengan menelusuri sungai. Namun Baya pun mulai curiga karena persediaan mangsa di daratan hari demi hari mulai berkurang. Baya pun memutuskan untuk bersembunyi mengawasi apa yang menjadi penyebab berkurangnya mangsa di daratan. Tiba-tiba, Baya melihat Sura mendekat dan memangsa hewan di daratan. Baya pun marah dan langsung menghampiri Sura. Hei, Sura, mengapa kamu memangsa hewan di daratan? Kita kan sudah berjanji untuk mencari mangsa di daerah kekuasaan masing-masing. Mengapa kamu mengingkarinya, Sura? Baya, aku sangat bosan dengan makanan di lautan. Lagi pula kamu kan juga masih bisa makan. Baya sangat marah langsung saja mengajak Sura berkelahi kembali. Dan Sura pun yang tidak menyadari dirinya telah melanggar perjanjian, langsung saja menghadapi Baya tanpa penyesalan. Mereka pun berkelahi kembali seperti dulu. Baya pun menggigit ekor Sura hingga hampir putus. Dan Sura balas menggigit ekor sebelah kanan Baya. Baya pun membelokkan ekornya ke kiri agar tidak putus. Mereka terus bertarung hingga akhirnya air di sekitar mereka berubah menjadi merah karena luka-luka mereka. Dikarenakan pertengkaran mereka yang sangat sengit, pada akhirnya Sura pun melarikan diri ke lautan karena ekornya sudah terluka parah. Keduanya sama-sama menderita luka yang parah dan mendapatkan kerugian. Dan juga waktu mereka pun terbuang dengan sia-sia.
Sejak kejadian itu, masyarakat setempat pun memberi nama daerah ini menjadi Surabaya. Yap, dan begitulah asal-usul dari nama Surabaya. Nah, hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah tidak ada gunanya melakukan pertengkaran yang merugikan dan juga menghabiskan waktu. Dan alangkah baiknya kita bisa menepati janji yang sudah disepakati serta tidak rakus terhadap segala sesuatu.